Ketajamannya mantap, parah pisan, ini mah tajam banget. Halo, assalamualaikum. Kabar gembira buat kaum mendang-mending karena smartwatch Callme kini sudah ada official store-nya di Tokopedia. Iya, ini tuh brand smartwatch terjangkau yang punya spek lumayan menggoda. Biasanya harus saya dapetin dari Banggood, Gearbest, atau ya mungkin AliExpress ya. Nah, keuntungannya kalau sudah ada yang masukin resmi di Indonesia, apalagi official store ya. Official store itu kan syaratnya itu ada surat izin usaha atau penerbitan perusahaan gitu kalau nggak salah ya. Jadi nggak mungkin perorangan yang jual. Artinya pihak yang mendistribusikan atau jadi retailer resmi di Indonesia-nya pihak yang bonafide dong. Jadi seharusnya layanan purna jualnya juga nggak buruk-buruk amat. Nggak kayak kalau kamu beli barang dari luar, udah kena pajak, bea masuk, begitu rusak ya udah. Masa mau kirim keluar buat servis kan nggak mungkin kan? Nah, dikirim 5 smartwatch, saya mau bahas satu dulu di video kali ini. Yang satu ini beda sendiri dusnya karena yang ini kayak smartwatch fashion buat cewek ya. Kita bahas dari smartwatch yang ini dulu deh, yang sporty dan pakai AMOLED. Nama brandnya Callme karena memang smartwatchnya semuanya bisa Bluetooth calling ya. Jadi Callme, panggil saya. Nih, di Tokopedia harganya itu yang AMOLED tuh berkisar 600 ribuan semua, kepala 600 ribuan. Yang Lady Watch itu 500 ribuan dan yang ada yang paling murah itu 270 ribuan. Nah, ini menarik buat dibahas nih yang 279 ribu, mungkin next ya video selanjutnya. Dan kita lihat untuk yang Callme M42 ini, smartwatch AMOLED dengan Bluetooth calling 600 ribuan, dia punya fitur apa lagi? Kalori, heart rate, sleep monitor, udah biasa ya. Sports mode-nya nanti kita lihat ada berapa. Ada weather, notification, shutter kamera juga. Layarnya 1,43 inci AMOLED 466x466 pixel. Segini tajam loh ya buat ukuran sebuah smartwatch dengan dimensi layar 1,43 inci. Prosesornya RTL 8763E. Saya kurang paham sih kalau prosesor untuk smartwatch perbandingannya satu sama lain. Yang jelas bukan Snapdragon Wear berarti ya. Dengan baterai lumayan besar 410 mAh, waterproof IP68, bisa buat iOS 9.0 ke atas atau Android 5.0 ke atas. Dan kemasannya kurang lebih sama ya, kebanyakan kayak gini, ukurannya mungil-mungil aja, compact. Jadi kita lihat langsung isi di dalam box penjualannya. Ya, dibuka dari bagian atas ya, kotaknya, lalu tarik isinya. Wow, kok dapat tisu basah, tisu kering? Jangan-jangan langsung dapat screen protector juga nih. Nih, tisu basah, tisu kering, walaupun yang basah ini udah agak kembung kelamaan. Kemudian dock charge-nya masih USB Type-A. Dengan 2 pin magnetik seperti ini dan 2 magnet besar buat menempelkan di bagian belakang smartwatch-nya. Tapi kok nggak ada anti gores. Terus ngapain dapat tisu basah dan tisu kering ya? Ya, seperti ini penampakan dari smartwatch-nya. Barusan kepotong dulu videonya karena saya harus ngecas dulu ternyata ya. Baterainya habis pas lagi di dalam kemasan. Saya suka banget dengan warna hijau turkisnya itu tuh, aksennya ya. Di sini ada, bahkan di tombol crown-nya juga ada nih, di tombol yang bisa diputar ini ya, rotary atau scrollernya ini. Kalau ngedengar suaranya sih, ini kayaknya beneran bisa di-scroll deh. Dengerin ya. Ya. Kemudian untuk strapnya, sporty, tapi saya termasuk yang biasa aja ngelihatnya, karena saya lebih suka strap yang tanpa tekstur, yang mulus aja, yang slick gitu ya. Kalau di ban botak, slick. Kalau ini kan ada tekstur kayak gini, tapi mungkin banyak yang suka juga, bisa jadi. Yang jelas si strapnya untuk ukuran harga 600 ribuan sih bisa dipertanggungjawabkan ya. Segini, cukup lentur dan juga bagian dalamnya terasa lembut di kulit. Tidak ada kesan murahannya, tidak ada kesan karet yang bakal mudah retak, yang keras itu nggak ada. Kemudian strap ini lebarnya 22 mm dan punya quick release seperti ini. Dan kalau ngelihat kaitannya atau platingnya, ini bakal dengan mudah bisa kamu ganti dengan strap lain yang tersedia di pasaran ya. Saya biasanya beli yang 60 ribuan sampai 80 ribuan strap-strap smartwatch yang bagus-bagus. Warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, kemudian di bawah sini ada sensor yang tadi dilindungi plastik. Dan di sini ada 2 pin magnetik yang tadi saya pakai buat ngecas. Magnetnya tidak terlalu melekat dengan kuat, jadi tidak bisa digantung ya. Kemudian di strap bagian atas ada buckle berwarna hitam terbuat dari logam dan 2 ring. Yang satu ada tulisan Callme-nya. Nah,
Saya sudah menyalakan smartwatch ini setelah dicas sebentar barusan. Ternyata nama aplikasinya bukan Call Me Fit, tapi Fit Cloud Pro. Dan kalau pakai Fit Cloud Pro ini, si smartwatch-nya itu bisa dipakai tanpa pairing dulu. Gimana caranya? Nih, saya back dulu. Scan to bind kan? Scroll ke atas dan pencet skip. Tapi kamu harus isi tanggal dan jamnya dulu ya sebelum bisa pakai. Oke, dan langsung masuk ke home screen dari smartwatch-nya. Karena ini pakai Fit Cloud Pro, jadi kemungkinan saya nggak akan tunjukkan aplikasinya. Kenapa? Karena banyak banget smartwatch dari brand lain yang juga pakai Fit Cloud Pro. Dan teman-teman yang udah pernah nonton channel ini bahas smartwatch harusnya udah ngerti atau udah paham fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Atau kalau kamu mau ngelihat fitur apa aja yang ada di aplikasi tersebut, kamu bisa cek card di kanan atas dan langsung pindah ke menu bagian tampilan aplikasi Fit Cloud Pro di smartphone ya, di Android ya. Nah, untuk harga 600 ribuan, kamu bisa lihat layarnya kece banget. Ketajamannya mantap, parah pisan, ini mah tajam banget. 466 ya, tadi kali 466 resolusinya. Dengan diameter 1,43 inci, segitu kerapatannya udah bagus banget. Dan kita cek untuk ininya, UI-nya atau UX-nya. Kalau di scroll atau di swipe dari atas ke bawah muncul control center atau toggle seperti ini yang rotary menunya. Ada baterai dan link. Ya kita harus buru-buru karena baterainya baru terisi sedikit. Lanjut, kalau swipe dari bawah ke atas sama ini buat pesan atau notif yang sudah masuk dari smartphone. Kalau dari kanan ke kiri, pertama ada ring activity kayak gini. Kemudian heart rate, berarti ini widget atau card ya. Kemudian sleep monitoring, weather, dan remote music control player ya. Kemudian bisa ditambahkan juga cardnya, mantap. Data, heart rate, sleep, oh ini kurang-kurangin yang tadi sudah ada bisa juga. Dan ada workout. Oke, kita back. Nah, sekarang udah ada workout di paling kanan. Walking, running, treadmill, hiking, strength training, basketball, badminton, elliptical, yoga, table tennis, rope skipping, rower, lazy car, exercise bike, tenis, baseball, rugby, cricket, cycling. Oh, nggak ada free ini ya, nggak ada free exercise atau freestyle atau other workout gitu nggak ada. Kalau ditekan tombol yang bawah, dia langsung masuk ke mode exercise ini. Kalau tekan lagi, dia start berarti ya. Tidak ada GPS karena dia langsung mulai tanpa mengunci lokasi dulu. Ntar kita coba di exercise yang outdoor kira-kira nih, running. Sama, dia tidak mengunci lokasi dulu, jadi tidak ada GPS di smartwatch ini. Wajar buat harga 600 ribuan. Kemudian kalau tekan tombol yang atas ini langsung ke watch face. Kalau dari watch face dia mati. Dan untuk masuk ke menu lengkapnya di swipe dari kiri ke kanan ya. Ada telepon tentu saja karena ini Bluetooth calling phone. Contact person ini kayak buku teleponnya. Ada call record, voice assistant juga bisa karena dia punya mikrofon. Bisa dimanfaatkan buat manggil voice assistant kayak Siri kalau di iPhone atau Google voice assistant kalau di Android ya. Atau di Samsung Bixby berarti. Kemudian ada data. Ini yang ring tadi. Workout dan ada workout record nih. Tadi saya lihat ya, jadi ada reka per sesinya. Ini penting banget buat saya karena kalau misalkan olahraganya sehari bisa beberapa kali, kita bisa lihat per sesi, enggak langsung data yang kecampur total harian gitu ya. Kemudian ada heart rate, sleep, blood oxygen, blood pressure juga ada. Lanjut ada message, weather, oh ada female health juga, cuma belum di-enable dari smartphone ya. Ini buat mengecek atau menghitung siklus menstruasi. Bisa buat ngecek kesehatan apakah siklusnya teratur atau tidak, atau bisa ngecek masa subur biasanya ya, buat yang KB atau buat yang program punya anak lagi. Breath training, lalu ada stopwatch, timer, dan alarm clock. Timernya kita lihat, oke, ada template default 1, 3, 5, 10, 15, 20, dan bisa custom juga, jam, menit, detik, bagus. Kemudian alarmnya, oh, yang alarmnya nggak bisa ditambahkan dari watch-nya. Kemudian ada set time. Oh, ini kalau tadi ya, kita nggak connect ke smartphone, kita mau set tanggal dan jam manual bisa dari situ. Find phone, ini kalau sudah connect ke smartphone, kamu bisa cek di sini buat menemukan telepon kamu. Vice versa, dari aplikasi di smartphone, kamu bisa bunyikan juga si smartwatch-nya kalau misalkan terselip atau lupa naruh di mana ya. Dan ada kalkulator juga cuy. Mantap ya.
Lumayan lengkap nih menunya. Dan ada setting. Menu style bisa diubah juga, ada 4 style. Kita coba balik lagi. Oh, sekarang jadi rotary kayak gini. Buat yang udah hafal menu boleh ya, tapi kalau buat yang belum hafal, mending pakai list karena ada namanya tuh, tiap ikonnya. Kemudian buat display ada watch face switch. Saya belum bahas watch face-nya dari tadi. Kita simpan buat nanti. Ada brightness, bisa di set 5 level, screen time-nya maksimal 30 detik. Raise to wake juga ada, 5 detik. Oke, jadi habis raise to wake dia akan menyala selama 5 detik. Dan ada always on display, mau digital atau analog bisa pilih. Saya coba pakai yang digital aja dulu. Nanti kita cek ya pas dimatikan, udah habis yang display. Sisanya ada battery, bentar, battery. 0% ini udah habis, baterainya udah mau habis. Ada power saving mode juga. Kemudian vibration intensity, bahasa. Biasanya FitCloud Pro sih ada bahasa Indonesia juga. Kita cek sampai bawah. Tuh ada bahasa Indonesia dan Melayu ya. Kemudian ada QR code buat download aplikasinya. Sistem ini buat shutdown dan restart. Dan reset juga ya. QR code, set time. Set time ini di depan ada, di sini ada juga nih. Oke, terakhir kita cek untuk watch face bawaannya ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dan kece-kece watch face bawaannya. Ingat, ini 600 ribuan saja harganya. Kerapatan layarnya saya puji dari tadi, dan warnanya juga cukup hidup. Mungkin ini brightness-nya terlalu tinggi ya, saya akan coba turunkan brightness-nya. Dan kita kembali ke watch face-nya. Ya mungkin ini yang paling pas lah menurut saya kalau buat di kamera ya. Kalau sisanya ya tergantung kamu pakainya di mana, indoor atau outdoor. Outdoor pasti harus lebih tinggi lagi brightness-nya. Indoor sih 2 gini aja udah cukup. Ya, ini di tangan saya. Kemudian penampakannya seperti ini. Kalau diputar, oh, raise to wake-nya responsif ya. Nah, ini always on display-nya. Raise to wake-nya responsif. Ini chipsetnya kencang deh kalau kayak gini berarti ya. Dimana buat ngikutin gerakan jari saya tadi fluid. Dan buat raise to wake-nya juga responsif dan cepat. Kemudian kalau ganti dengan watch face lain. Seperti ini penampakannya. Keren-keren watch face-nya. Tinggal tambahan dari FitCloud Pro ya. Watch face-nya yang udah juga banyak. Bisa kamu tambahkan ke smartwatch ini. Oh, ada yang warna silver cuy. Warna silver ini si dialnya atau frame pinggirannya yang bulat itu lebih terang warnanya dan strapnya warna abu-abu ya. Dan ada yang army juga tapi habis. Harga normalnya tuh 873.000. Harga promonya diskon 27% jadi 639.000. Dan ini adalah always on display-nya yang digital. Mantap cuy. Saya suka banget warna turkisnya atau kayak cyannya gitu ya. Kalau sisanya ya kurang lebih sama dengan fitur-fitur smartwatch di harga 800.000 atau 1 juta ke bawah. Yang jelas layar AMOLED-nya ini saya suka karena tajam dan lihat. Ngikutin pergerakan jari saya dengan sangat fluid nggak? Ya, fluid loh. Di sini nanti kita cek ya di smartwatch Xiaomi yang 200 ribuan atau yang di bawah 300 ribu. Apakah sefluid ini atau tidak dan sebagus ini atau tidak layarnya. Habis itu kamu boleh komen juga smartwatch Xiaomi mana yang pengen saya bahas duluan ya setelah ini. Oke? Untuk yang tertarik dengan smartwatch ini bisa segera cek link di deskripsi di official store-nya di Tokopedia. Saya juga carikan di Shopee deh linknya dan sama di Lazada dan Blibli mudah-mudahan ada ya. Buat 600 ribuan bisa Bluetooth, ada AMOLED layarnya, ada always on display dan juga kerapatannya sangat cukup sih. Ini oke banget, termasuk ada kalkulator juga, blood pressure, SpO2, heart rate, sleep monitoring dan juga breathing exercise ya. Jadi gitu aja dulu videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Nanti kita bahas yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman dan saya ada umur dan punya kesempatan buat bertemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.